Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeni, NIM 2012302448, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi Fikih Muamalah mengenai khiyar. Dalam pengertian bahasa, khiyar dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis khiyar. Yang pertama, khiyar syarat. Said Sabiq berpendapat khiyar syarat adalah suatu khiyar yang mana ada orang bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu. Meskipun menggunakan waktu yang lama, ketika mereka sepakat maka mereka bisa melangsungkan transaksi, serta ketika mereka tidak setuju maka dapat membatalkan transaksi tersebut. Syarat sah khiyar adalah penjual dan pembeli sepakat dengan adanya hak khiyar. Waktu pelaksanaannya, masa khiyar syarat ada batas minimal dan maksimal. Batas minimal masa khiyar syarat adalah masa sebentar yang telah diketahui seperti 1 jam. Dan batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Hak pembatalan transaksi jika masa khiyar sudah lewat, sedangkan para pihak yang memiliki hak khiyar tidak menyatakan batal atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli bisa berlaku sempurna. Yang kedua, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku dan wajibnya akad. Syarat sah khiyar majelis adalah mulai setelah ijab dan kabul. Khiyar majelis dimulai setelah adanya ijab dan kabul atau pengakuan dan penerimaan dari kedua pihak yang melakukan transaksi. Waktu pelaksanaan khiyar ialah tidak diatasi atas satu waktu, karena khiyar ini berdasarkan kehendak dari pelaku. Waktu melakukan khiyar bisa jadi lama dan juga bisa jadi cepat. Batas akhir khiyar majelis yaitu berpisahnya badan atau perpisahan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi khiyar majelis. Hak pembatalan transaksi khiyar majelis yaitu berakhir ketika kedua belah pihak berpisah atau salah satu pihak membatalkan transaksi. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib adalah kesempatan pembatalan jual beli serta pengembalian barang karena terdapat kekurangan atau cacat di suatu barang yang tidak didapati, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi maupun baru terlihat sesudah transaksi selesai diakadkan pada awal serah terima barang. Syarat sah khiyar aib yaitu cacatnya barang terdapat pada saat atau sesudah akad dilaksanakan, awal sebelum terjadinya serah terima. Apabila cacat datang sesudah ijab kabul sehingga tidak ada khiyar. Waktu pelaksanaan khiyar aib tidak ada batasan waktu tertentu. Khiyar aib berlaku ketika pembeli menemukan cacat pada barang setelah akad jual beli dilakukan. Tetapi sebelum serah terima barang, jika cacat tersebut ditemukan setelah serah terima, maka khiyar aib tidak berlaku lagi. Pembeli memilih hak untuk membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, asalkan cacat tersebut diketahui pada saat akad pembelian berlangsung. Hak pembatalan transaksi yaitu telah dimanfaatkan barang tersebut seperti telah dipakai, disewakan, ataupun dijual. Karena tindakan-tindakan yang seperti inilah akan tidak dapat dilanjutkan untuk melangsungkan transaksi. Yang keempat, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah barang yang menjadi objek akad terlihat oleh pembeli. Syarat berlakunya khiyar ru'yah adalah sebagai berikut, yaitu objek akad harus berupa barang bukan uang,
dan objek akad belum dilihat waktu pelaksanaan khiyar ru'yah tidak ada waktu tertentu, tetapi berlaku ketika pembeli menemukan cacat pada barang setelah akad jual beli dilakukan, tapi sebelum serah terima barang. Jika cacat tersebut ditemukan setelah serah terima, maka khiyar ru'yah tidak berlaku lagi dalam prakteknya. Khiyar ru'yah berlaku ketika pembeli belum melihat barang secara langsung sebelumnya dan setelah melihatnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang tidak memenuhi ekspektasi. Hak pembatalan transaksi perbuatan ikhtiari, hal ini ada dua macam, yaitu kerelaan atau persetujuan secara jelas atau sahih. Yang terakhir ialah khiyar at-ta'im. Khiyar at-ta'im yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Syarat sah khiyar at-ta'im yaitu tenggang waktu itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak lebih dari 3 hari. Waktu pelaksanaan khiyar at-ta'im tidak ada batas waktu tertentu, tetapi harus ditentukan dengan jelas. Menurut ulama Hanafiyah, khiyar at-ta'im boleh dilakukan dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas dan kualitas tersebut tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Hak pembatalan transaksi dalam khiyar at-ta'im adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk memutuskan apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah efek positif dan negatif penggunaan khiyar dalam jual beli. Efek positifnya ialah adanya perlindungan kepentingan. Khiyar memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi terlindungi, mencegah potensi kerugian, dan memastikan transaksi berjalan dengan adil. Kemudian untuk efek negatifnya ialah adanya perselisihan. Khiyar dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, terutama dalam kasus khiyar aib atau cacat barang, karena pembeli mungkin merasa malu untuk mengembalikan barang. Selanjutnya ialah kesimpulan. 1. Khiyar syarat adalah suatu khiyar yang mana ada orang bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu. Meskipun menggunakan waktu yang lama, ketika mereka sepakat, maka mereka bisa melangsungkan transaksi, serta ketika mereka tidak setuju, maka dapat membatalkan transaksi tersebut. Yang kedua, khiyar majelis adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurnanya berlaku dan wajibnya akad. Yang ketiga, khiyar aib adalah kesempatan pembatalan jual beli serta pengembalian barang karena terdapat kekurangan atau cacat di suatu barang yang tidak didapati, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi maupun baru terlihat sesudah transaksi selesai diakad pada awal serah terima barang. Yang keempat, khiyar ru'yah adalah khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah barang yang menjadi objek akad terlihat oleh pembeli. Yang kelima, khiyar at-ta'im, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Baiklah, nah tadi penjelasan materi mengenai khiyar. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sedikit pantun. Baju kurung si anak dara, sanggup berhias kemang melati. Jika tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.